20, 30, 40. Ya begitulah guys, keadaan tukang di sini. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, saya kasihan banget yang di Indonesia. Do the work. There you go guys. Ada yang tumbuh di atas. Ini dibersihin pakai alat ini. Kamera di atasnya atau gimana? Oh, got camera in there. It's a camera, yeah. All right. So you can see Yeah. what in there. You can see what's in there now. Oh my god, what is that? Oh god. That's so dirty, isn't it? Ya. Lihat ini gitu. Nah ini sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam dari Liverpool. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Hari ini saya mau memperlihatkan gimana tukang di sini. Jadi rumah ini kan udah lama. Yeah, sure mate. You wanna plug? Yeah, sure. Can we use this way? Cheers. Okay. I might just 1 second. Can you hold a second? That's okay. Okay. Yeah. You want me to turn on straight away, mate? No, please. Yeah? It's on. Ya, jadi saya membersihkan loteng, apa namanya itu, saluran air itu. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau di sini namanya gutter, kalau di bahasa Sumatera Barat namanya buang. Corong aja. Jadi ada yang tumbuh di sana karena udah lama ya. Mungkin semenjak yang punya rumah sebelumnya belum dibersihkan. Jadi kita lihat aja deh mana bentuknya, apa yang terjadi. Ini lagi dibersihin sama tukangnya. Berapa harganya nanti saya akan kasih tahu. Kalian pasti langsung book. Oke, let's go. Tahun kemarin saya tinggal di sini, ya kan? Jadi nggak tahu juga. Dan ini pertama kali punya rumah di sini, jadi juga nggak ngerti. Kalau di Indonesia mana ada yang kayak gini? Ada ya, nggak tahu juga. Ini awal. Ya.
ampun. Wah, lumayan ini nih. Bisa lihat kan gimana kotornya, udah bertahun-tahun nggak dibersihin, terutama yang punya rumah sebelumnya. Nah ini kalau tukang di sini ya, kalau kalian mau jadi tukang di sini punya keahlian itu uang banyak. Beda dengan kantoran. Gaji tukang di sini sama saya yang 3 tahun kuliah terus kerja di kantoran itu lebih banyak jadi tukang di sini karena lebih fisik ya, nggak apa namanya tuh. Di sini semakin berat kerjanya, semakin menggunakan fisik, semakin banyak uangnya biasanya. Ya kalau yang kayak direktur atau yang punya skill lain ya, bisnis dan lain sudah tentu banyak ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang general pekerjaan umum, itu tukang di sini lebih banyak dapat uang. Rata-rata kalau yang profesional yang kerja cuma 2 jam atau 1 jam itu bisa di atas 1 juta dalam 1 jam minimal itu. Tapi kalau kita bayar per hari, misalnya kita panggil tukang ya, online atau telepon mereka buat ada proyek di rumah kita, bikin dapur atau keramik yang butuh waktu sekitar 1 minggu atau 1 bulan lah bilang, itu bisa per hari atau per jam atau per borongan, sama kayak di Indonesia. Nah kalau per jamnya itu, kalau tukang main tukang utamanya kan ada yang tukang dan ada kenek ya, kalau di Padang namanya kenek, itu tukang bantu yang ngaduk-ngaduk semen atau yang lain itu. Nah kalau itu digaji sekitar 15 pound atau 20 pound per jam, itu yang tukang aduk-aduk pasir itu ya, dari 250 sampai 400 ribu itu 1 jam. Nah kalau yang tukang utamanya itu ada 800 ribu 1 jam, kalian bayangin ya kan, itu udah ini loh ya, itu 1 jam bukan 1 hari ya, 1 jam. Kalau 1 hari itu bisa 102 jutaan lebih lah. Tapi kalau yang borongan yang kerjanya cuma dalam 1 jam kayak sekarang ini, yaitu harus di atas 1 juta kita bayar, terserah. Itu kan proyeknya mereka ya. Nah orang-orang yang menjadi tukang di sini, apa perbedaannya dengan di Indonesia? Kalau di sini itu biasanya orang-orang yang bukan karena mereka nggak bisa kerja lain, tapi memang pilihan mereka, kayak cowok-cowok yang yang nggak mau belajar di sekolah. Jadi yang pola pikirnya mereka nggak mau ngabisin waktu buat sekolah, mending langsung aja cari uang, toh nanti juga nyari uang juga kan gitu ya kan. Yang nggak ada mengolah IQ mereka ya, maksudnya itu belajar pakai kertas di bangku university misalnya. Tapi mereka lebih suka yang instan, yang cepat, yang bisa menikmati hasil jerih payahnya, nggak menghabiskan waktu 3 tahun di tempat kuliah. Kalau mereka kuliah ya pasti bisa. Jadi bukan orang yang kehilangan pekerjaan di sini terus lari bertukang kayak di kampung saya kan. Karena ada yang nggak kerja lagi, ayo pergi sama saya kita bertukang di rumah itu. Sini nggak ada yang kayak gitu guys. Kalau mereka nggak suka ya mereka nggak kerja tukang. Yang biasanya kerja tukang ya cowok yang ini, cewek ya nggak pernah ya saya lihat. Kayaknya nggak ada cewek yang kerja tukang di sini. Jadi emang cowok ya. Ya mereka suka kayak bertaman, mendesain kayak gitu, tapi nggak mau sekolah,
mending mereka ikut kursus entrepreneur misalnya kan. Kursus apa itu namanya? Itu ada setelah tamat sekolah umur 16 tahun. Nah mereka ada college sekitar 2 tahun kayak entrepreneur gitu ya, self-employed, maksudnya kerja buat diri sendiri. Nah itu ada sekitar 2 tahun itu kursusnya. Nah setelah itu mereka dapat izin untuk misalnya bikin rumah atau proyek-proyek kayak mengkeramik, elektronik, atau ngecat, pokoknya yang punya skill kayak gitu. Nah itu kebanyakan favorit bagi anak-anak muda yang nggak mau sekolah. Jadi walaupun mereka nggak kuliah ya mereka ada jalan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sendiri. Jadi kalau udah selesai di ngomong lagi sama kamera itu, apakah benar udah bersih atau belum? Nah ini HP yang melihat layarnya. Ya kalau udah urusan dengan tukang di sini itu udah kayak nightmare, kayak mimpi buruk. Jadi kalau bisa rumahnya diperbaiki sendiri, karena ya biayanya itu, upahnya itu sangat-sangat mahal di sini. Apapun itu, pokoknya yang kita panggil skill, orang yang punya skill itu mahal banget. Mending kita beli produknya, terus usahain sendiri, lihat di YouTube atau gimana, tapi beda. Nah udah selesai kan, di atasnya nanti dicek. Nah ini lagi dicek kelihatannya gimana, udah bersih atau belum. Gonna see that one. I'll send you up. I'll take the pictures and then you can take. Yeah. Okay, that's good. Tukangnya cuma 1 jam kerja. Where the motor's doing. That's where the weakest part is. That's the one. And that's me. Wow. Oh God. Oh, that's after cleaning, yeah. Look at that, it's clean now. Yes, clean. This in the back. Yeah, it's fucking clean now. I hope no pigeons living there. That's it, yeah. Thank you, Mark. Nah di sini skillnya banyak guys. Maksudnya tuh apapun, ada yang spesialis membersihkan kaca, ada spesialis yang membersihkan apa namanya itu, bikin konsen, pokoknya spesialis gitulah ya. Jadi mereka memang belajar, mereka nggak mau kalau hanya sekedar tahu aja terus pergi ke rumah orang minta upah, itu nggak ada di sini. Mereka ada sertifikat di sini, sertifikat dari kanselnya, dari
ya kecamatan misalnya kan, kalau mereka memang sudah lulus. Karena di sini setiap skill itu harus punya sertifikat apapun itu. Jadi kalau nggak ada sertifikat ya nggak legal dan mereka bayar pajak. I just give you 70. Sounds paid there. There's the price. So I've sent the receipt to that email address. That'll Okay. be in that inbox in about 10 minutes. All right. So get your pound change. No, You're all right, yeah? get it for you, mate. Thanks for your business. Thank mate. you. Take it Thank easy. you. Ta. Ya begitulah guys keadaan tukang di sini. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, saya kasihan banget yang di Indonesia. Kerjaan tukang di Indonesia sama di sini nggak terlalu banyak perbedaan sih. Yang saya maksud dengan tukang profesional di Indonesia ya, bukan tukang yang kerja yang abal-abalan juga banyak. Waktu saya bikin rumah banyak macam tukang, ada saya panggil sekitar 5 tukang dalam bangun satu rumah ganti-ganti karena kerjaannya nggak becus sampai ketemu yang bagus gitu ya kan. Kalau ketemu yang bagus tukang Indonesia sama di sini ya beda. Kalau di sini lebih apa ya, teorinya lebih kuat di sini. Kalau di Indonesia ada teori tapi prakteknya juga bagus di Indonesia ya kan. Jadi kayaknya apa ya, ya susah juga sih mengomparnya. Nggak terlalu banyak perbedaan sih, beda tapi nggak terlalu banyak perbedaan. Ngerti kan maksud saya? Jadi di sini semuanya ada prosedur karena mereka belajar harus begini begini. Kalau di Indonesia ada solusi gitu like this, tang begini caranya kayak gitu ya kan. So anyway, yang saya kasihan dengan tukang di Indonesia itu upahnya. Buset, orang kerja duduk-duduk di kantor karyawan biasa itu upahnya oke, tapi kalau tukang yang ngangkat semen, yang ngangkat pasir, bata kayak itu, gajinya itu satu hari 150.000 itu paling banyak. Dulu pernah saya dengar itu ada yang gajinya 50.000 sehari, bayangin. Tapi sekarang nggak ada kayaknya, minimal sekarang 100.000 kalau di Sumatera Barat. Dan untuk tukang utama itu ada yang 200.000, ada yang 150.000. So ya mudah-mudahan lah, nggak tahu juga sih solusinya. Karena banyak pengangguran ya kan, jadi banyak orang nggak mikir mau dibayar berapa, terserah yang penting dapat kerja bisa makan. Itulah permasalahan di negara kita, you know. Dan ya mudah-mudahan orang kaya di Indonesia lebih ngasih yang agak wajar lah gitu, dengan pekerja-pekerja yang punya skill ya kalau kayak kenek tukang itu kan nggak banyak skillnya, cuma ngangkat-ngangkat, tapi hargai jerih payah mereka, kekuatan mereka yang keluar. So thank you so much udah watching, dan semoga kalian mendapatkan informasi yang baru dari channel ini, Desa Entrepreneur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.